Assalamualaikum adik-adik, selamat datang di channel pembahasan matematika. Kali ini saya akan membahas soal yang berhubungan materi kalkulus, yaitu menghitung volume benda dengan persamaan Z sama dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat dan Z sama dengan 2 dikurang X kuadrat ditambah Y kuadrat. Materi dasar yang harus kita kuasai sebelum membahas soal ini adalah kalian mampu membuat grafik dari kedua persamaan ini dengan 3 peubah X, Y, dan Z, dan memahami konsep dasar dari fungsi integral, baik integral dasar, integral rangkap 2, maupun integral rangkap 3. Yuk kita simak pembahasan mula-mula. Buatlah grafik dari persamaan Z sama dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat. Karena memiliki 3 variabel yaitu X, Y, dan Z, maka bentuk grafik merupakan 3 dimensi, di mana sumbu yang digunakan adalah X, Y, dan Z. Kalian tentu sudah memahami persamaan dari X kuadrat ditambah Y kuadrat, merupakan bentuk lingkaran yang mengelilingi pada sumbu Z-nya. Karena tidak ada nilai konstanta setelah Y kuadrat, maka kita anggap persamaan ini dibatasi oleh titik pusat 0,0,0. Sehingga grafik akan terbuka ke atas seperti batok kelapa yang menengadah ke atas. Lalu, buatlah persamaan grafik dari Z sama dengan 2 dikurang X kuadrat ditambah Y kuadrat. Karena bentuk persamaan adalah sama-sama Z, maka lingkaran ini merupakan persekutuan dari kedua persamaan, dan bilangan konstanta 2 merupakan titik batas yang berada pada sumbu Z-nya. Sehingga grafik akan terbuka ke bawah atau seperti batok kelapa yang terlengkung. Setelah dua grafik terbentuk, refleksikan lingkaran ini ke dasar bidang XY-nya. Di sini saya akan menggunakan warna merah untuk membedakan antara lingkaran atas dan lingkaran refleksi bagian bidangnya. Setelah kita membuat lingkaran refleksi, lalu kita arsir volume yang dimaksud adalah seperti pada gambar. Di sini, batasan antara kedua lingkaran atas dan lingkaran bawah, serta kurva yang menghadap ke atas. Kemudian, buatlah batasan-batasannya, baik koordinat sumbu maupun koordinat polar. Untuk membuat batasan-batasan, kita gabungkan kedua persamaan Z1 dan Z2. Z1 sama dengan Z2. Z1 merupakan X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 2 dikurang X kuadrat ditambah Y kuadrat. Kemudian kita sederhanakan dengan memindah ruas, sehingga persamaannya akan menjadi 2 kali X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 2. Karena sama-sama 2 pada ruas kiri dan ruas kanan, kita bisa coret, sehingga bentuk persamaan yang sederhana adalah X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 1. Oke, model persamaan ini adalah lingkaran yang berjari-jari 1, sehingga batasan koordinat terhadap sumbu X adalah minus 1 hingga 1. Dan batasan untuk polarnya atau R adalah berjari-jari 0 hingga 1. Ya, 1. Berarti ini adalah R-nya. Untuk batasan koordinat sumbu Y adalah pindahkan ruas dari X kuadrat ini ke ruas kanan, sehingga persamaan itu akan menjadi Y kuadrat sama dengan 1 dikurang X kuadrat, dan Y sama dengan plus minus akar dari 1 dikurang X kuadrat, sehingga batasannya adalah Y antara negatif akar 1 kurang X kuadrat dan Y kecil dari akar 1 dikurang X kuadrat. Untuk batasan polar pada bidang Y adalah
Karena di sini merupakan lingkaran, maka batasannya adalah 0 hingga 2pi atau 0 hingga 360 derajat. Untuk batasan-batasan pada sumbu Z-nya, di sini kita menggunakan sesuai dengan soal adalah X kuadrat ditambah Y kuadrat hingga 2 dikurang X kuadrat ditambah Y kuadrat. Di sini Mas hapus dulu karena ruang daripada papan tidak mencukupi. Nanti kita sederhanakan kembali, identifikasi kembali batasan-batasan pada sumbu X, Y, dan Z. Untuk Z-nya berarti Z antara atau sama dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat hingga 2 dikurang X kuadrat ditambah Y kuadrat. Untuk batasan polar pada sumbu Z-nya, kita tahu bahwa X kuadrat ditambah Y kuadrat merupakan S sama dengan R kuadrat. Maka kita ubah menjadi R kuadrat hingga Z dan 2 dikurang R kuadrat. Oke. Setelah kita mengidentifikasi 3 batasan yaitu X, Y, dan Z, maka yang kita gunakan adalah menggunakan batasan pada koordinat polar, yaitu antara 0 hingga untuk jari-jari adalah 1 pada sumbu X-nya. Untuk pada sumbu Y-nya adalah antara 0 hingga Y hingga 2pi, di mana 2pi merupakan batasan dari dalam satu lingkaran. Dan untuk koordinat Z-nya yaitu R kuadrat hingga 2 dikurang R kuadrat. Oke. Setelah kita membuat 3 batasan ini, barulah kita masuk ke dalam bab yaitu integral rangkap 3. Setelah kita dapati bentuk grafik dan batasan polarnya, untuk menghitung volume benda yang dimaksud adalah menggunakan integral rangkap 3 yang dibatasi dari ketiga batasan polarnya, yaitu V sama dengan atau volume sama dengan integral 0 hingga 1 untuk batasan polar jari-jarinya atau R-nya. Kemudian integral yang kedua adalah 0 hingga 2pi. Di sini batasan Y kita ganti dengan theta ya, di mana batasannya adalah 0 hingga 2pi. Kemudian untuk integral yang ketiga yaitu R kuadrat hingga 2 dikurang R kuadrat dengan region R, dz, d theta, dr. Baik, untuk menyelesaikan integral rangkap 3 ini, kita selesaikan step by step mulai dari dalam, baru integral yang kedua, dan yang terakhir adalah integral yang ketiga. Ya, yang pertama kita selesaikan dulu untuk integral yang pertama yang di dalam, di mana di sini adalah dz, maka kita tahu bahwa di sini tidak ada variabel z, maka yang muncul menjadi rz d theta dr, di mana batasannya adalah r kuadrat hingga 2 dikurang r kuadrat. Lalu kita substitusikan nilai z-nya. Kita tahu bahwa untuk menyelesaikan integral dari z di sini, kita tinggal mengurangkan batas atas dengan batas bawahnya, sehingga penyederhanaannya adalah R di sini menjadi 2 dikurang R kuadrat kurang R kuadrat, artinya R 2 dikurang 2R kuadrat ya. Lalu hasil penyederhanaan dari integral pertama kita distribusikan R ini ke dalam menjadi 2R dikurang 2R pangkat 3 dengan batasan dengan masih menyisakan d theta dr. Setelah kita menyelesaikan integral yang pertama, kita lanjutkan untuk menyelesaikan integral lipat yang kedua. Di sini integral lipat yang kedua batasan adalah 0 hingga 2pi, di mana persamaan adalah 2R dikurang 2R pangkat 3 d theta. Karena tidak ada faktor theta pada persamaannya, maka hasil integral yang kedua di sini menjadi 2R kurang 2R pangkat 3 kita kalikan dengan theta, dan batasan adalah 0 hingga 2pi dan masih menyisakan dr-nya. Lalu kita selesaikan bentuk integral yang pertama ini, kita masukkan batas atas dan batas bawah menjadi
integral 2pi kali 2R kurang 2R pangkat 3 untuk batas atasnya. Karena batas bawahnya 0, maka kita anggap 0 dan kita masih menyisakan dr-nya. Dan hasil penyelesaian dari integral yang kedua, 2pi kita bisa letakkan di depan. 2pi kali integral dari 0 hingga 1 2R kurang 2R pangkat 3 dr. Baiklah, setelah kita menyelesaikan dua kali integral, kita akan masuki step yang terakhir, yaitu mengintegralkan langkap yang ketiga, yaitu batasan, yaitu 2pi kali dengan batasan 0 hingga 1 dengan persamaan 2R dikurang 2R pangkat 3 dr. Karena kita memiliki faktor R pada bentuk integral, maka hasil integralnya adalah 2/2 R pangkat 2 kita kurangi 2/4 R pangkat 4. Ingat konsep dasar daripada integral, yaitu pangkatnya kita jumlahkan 1 lalu kita letakkan pada penyebutnya, ya, menjadi 2/2 R pangkat 2 dikurang 2/4 R pangkat 4 dengan batasan 0 hingga 1. Ya, kita selesaikan atau kita sederhanakan dulu. 2/2 adalah 1, kita bisa coret atau kita abaikan. 2/4 kita sederhanakan menjadi 1/2, sehingga hasil terakhir bentuk persamaan integral yang ketiga menjadi R kuadrat dikurangi setengah R pangkat 4 dengan batasan 0 hingga 1. Baik, adik-adik sekalian, kita selesaikan hasil atau volume dari soal yang ditanyakan. Ya, kita masukkan nilai batas atas 1 dan batas bawah 0 ke dalam R-nya. Jadi 2pi kali 1 pangkat 2 adalah 1, kita kurangi setengah kali R 1 pangkat 4 adalah tetap 1, atau kita kurangi setengah. Dan nolnya kita bisa anggap 0, ya, karena tidak ada faktor R selain yang ada di dalamnya. Sehingga hasil akhir menjadi 2pi kali 1 kurangi setengah adalah setengah. Sehingga hasilnya menjadi, kita coret 2 dengan 2 atas dan bawah, sehingga menyisakan volumenya adalah pi satuan volume. Ya, itulah hasil akhir atau pembahasan daripada mencari volume benda dengan persamaan Z sama dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat dan Z sama dengan 2 dikurang X kuadrat ditambah Y kuadrat dengan hasil volume sama dengan pi satuan volume. Baiklah adik-adik sekalian, jika ada pertanyaan yang harus disampaikan silakan komen, dan jika ada kekeliruan dari saya sendiri silakan juga diberikan komentar. Insya Allah nanti Mas akan perbaiki jika ada kekeliruan di dalam penyampaian atau pembahasan dari soal ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.